Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imami mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya musabbibul asbabi sabbib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya setelah menyimak konten YouTube Kasabullah Voice ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian tertarik untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah, dengan iringan doa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bertepatan dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah, kami Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah menyampaikan kata ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dengan suatu harap yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua sehingga rasa syukur atas dilaksanakan puasa benar-benar kita rasakan. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan bahwa ibadah puasa ini sudah kesekian kalinya kita kerjakan, akan tetapi sedikit sekali yang mengevaluasi sampai jauh mana tingkat keberhasilan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Padahal setiap ibadah apapun Allah selalu menyertakan indikator-indikator yang perlu kita capai. Kita sebut saja mulai dari ibadah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di sana Allah menitip pesan, siapa yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat, maka kepadanya akan dicegah, akan dilindungi, akan dihalang-halangi dari perbuatan keji dan mungkar. Kenyataannya kita yang mengaku rajin sholat, istiqomah sholat, ahli sholat, tetap saja melakukan kejahatan-kejahatan, diantaranya kedengkian jalan terus, iri jalan terus, ya. Kemudian kemungkaran-kemungkaran baik kepada Allah maupun kepada hukum-hukum yang ada tetap saja berlangsung dengan leluasanya. Indikator yang lain yang juga tidak pernah kita evaluasi, Allah menyuruh kita setiap mendapatkan rezeki atau punya harta yang berlebih agar perhatian, agar peduli menyisihkan sebagian hartanya bagi mereka kaum du'afa atau 8 golongan yang berhak, yang ada anak yatim, janda-janda tua, fakir miskin, orang gorim, para musyafir, dan seterusnya. Kita sudah melaksanakan, akhirnya kita menunggu-nunggu hadiah dari Allah yang katanya Allah akan diganti dengan yang lebih banyak, lebih besar, diganti 700 kali. Kenyataannya ganti-ganti dari Allah itu tidak ada, tidak mengalami peningkatan secara signifikan dalam soal ekonomi. Bahkan ada yang berkeluh kesah, sudah bersekat, sudah bersedekah, sudah berinfak, tapi ekonominya ya hanya begini-begini saja, bahkan ada yang sampai kelimpungan.
Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji, Allah berikan indikator hatinya akan mabrur. Kenyataannya setelah melaksanakan ibadah haji, hati kita tidak pernah mabrur. Selalu ada kecemasan, selalu ada kekecewaan, selalu ada kekacauan di saat melihat saudara-saudara kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak kita impikan. Dan yang kita laksanakan sekarang ini, ibadah puasa juga punya indikator sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Apakah setelah melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah kita meningkat atau stagnan atau bahkan melemah? Ini yang jarang kita evaluasi. Maka di tahun 1441 ini mari semuanya mulai mengevaluasi apakah ibadah-ibadah yang sudah dilaksanakan ini sesuai dengan indikator target-target ketercapaian yang perlu kita rasakan, bukan apa katanya nanti, tetapi dirasakan saat ini, karena yang diminta adalah kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, ketentraman hidup di dunia, dan ketentraman hidup di akhirat. Apa yang kami wedar, yang kami kupas, sekaligus menjawab pertanyaan dari salah seorang followers kami, yaitu saudara Dian Ari Susanto dari Sidoarjo, Jawa Timur, yang menanyakan tentang hakikat ibadah puasa bulan Ramadan. Dengan pertanyaan ini sekaligus membuka hasanah kita bahwa bisa jadi puasa-puasa yang kita laksanakan ini belum yang sebenarnya. Memang kalau kita mau jujur, hampir setiap kita terlena, terhipnotis dengan istilah-istilah yang dari istilah itu tanpa kita sadari telah merasa nyaman. Di antaranya pada bulan Ramadan ada istilah bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Akhirnya kita merasa mendapatkan bagian. Seandainya itu mengalir begitu saja secara otomatis, tentunya Rasulullah Muhammad SAW tidak akan pernah berpesan ada puasanya orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah, ini ungkapan-ungkapan bahwa bulan Ramadan tidak serta-merta mengalir kepada kita untuk mendapatkan berkah dan maghfirahnya, terkecuali kita dengan bersemangat menyambut momentum yang baik ini. Dikatakan bulan yang penuh berkah dan maghfirah karena apabila di bulan Ramadan ini kita melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang bernilai amal soleh, Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Nah, ketika kita sibuk dengan melakukan amal soleh sehingga perbuatan dosa-dosa itu terlampaui. Dengan perbuatan dosa yang terlampaui, ada istilah mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan. Ini maksudnya bukan kita melakukan dosa kemudian Allah ampuni, tetapi atas rahmat dan hidayah Allah, atas kasih sayang Allah, karena kita sudah tertarik melakukan amal soleh, maka dosa-dosa yang semestinya kita kerjakan itu bisa kita tinggalkan. Nah, kalau bukan mendapatkan maghfirah dari Allah, kita tidak mungkin bisa melampaui dosa-dosa yang biasa kita kerjakan.
Kalau sudah begitu, maka tanyakan pada diri ini, apakah saya berada di wilayah yang mendapatkan berkah dan maghfirah, atau kita berada di luar berkah dan maghfirah? Semuanya bergantung kepada diri ini. Kita pasti akan mengatakan kita ada di wilayah yang mendapatkan berkah dan maghfirah karena sudah melakukan ibadah puasa. Apa buktinya? Mulai terbit matahari hingga terbenam, tidak makan dan minum. Itu saja. Padahal di dalam diri ini ada dua hal yang perlu seiring sejalan, yang perlu diajak untuk mengabdi kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah puasa. Sementara yang kita jaga adalah puasanya jasad, yaitu tidak makan dan tidak minum. Sedangkan puasanya diri batin ini tidak kita pandu dengan baik, tidak kita kawal dengan baik, sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu hanya mendapatkan haus dan lapar saja, karena puasa-puasa secara batinnya tidak pernah dilaksanakan. Untuk masuk kepada wilayah bulan penuh berkah dan maghfirah, antara badan dengan batin harus seiring sejalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kebahagiaan di dunia, maksudnya badannya, dan juga mohon kebahagiaan di akhiratnya, maksudnya ruhnya. Jadi ada kalanya orang itu bahagia di dunianya, tidak bahagia di akhiratnya. Kita punya banyak harta tetapi hatinya gelisah, ini namanya hanya dunianya saja yang bahagia, akhiratnya, ruhnya itu tidak punya kebahagiaan. Yang sebenarnya adalah antara jasad dengan batin ini seiring sejalan dalam mencapai kebahagiaan. Nah, ketika bulan Ramadan yang diajak puasa itu hanya jasadnya saja dan ruhnya dibiarkan untuk tidak berpuasa, maka setelah selesai bulan puasa, badan yang sehat ini akan dipengaruhi oleh ruh yang tidak sehat untuk melakukan kejahatan secara massal. Padahal jasad ini banyak dipengaruhi oleh adanya ruh atau oleh adanya alam pikir. Semestinya yang lebih diutamakan itu adalah alam pikirnya yang harus dilatih untuk berpuasa. Ini baru satu istilah. Kemudian istilah yang kedua, di dalam bulan Ramadan seluruh setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasa nyaman, setan tidak akan pernah membelenggu kita. Itulah yang kita terima sampai saat ini. Padahal yang dimaksud pada bulan Ramadan, seluruh setan-setan Allah belenggu. Terbelenggunya itu bukan Allah mengumpulkan setan, dimasukkan ke kerangkeng atau dikecrek satu-satu, bukan seperti itu. Tetapi pengertiannya, karena kita sudah tidak mau melakukan kejahatan, maka dengan sendirinya setan-setan itu tidak punya pekerjaan. Atau setan-setan itu kita PHK secara dini. Kalau di PHK secara dini, kan akhirnya setan itu merasa terbelenggu. Sama dengan kita. Kita kadang di rumah ini terbelenggu karena tetangga-tetangga kita sama-sama tidak menyukai kita. Bukan berarti kita itu sedang diikat, tetapi kita merasa terikat sendiri akibat tetangga-tetangga kita tidak menyukai. Nah, begitu juga dengan keadaan setan. Setan itu terbelenggu karena kita tidak memberikan peluang-peluang untuk bekerja. Dan kita tahu bahwa setan itu pekerjaannya hanya untuk kejahatan. Salah satu istilah lagi yang kerap muncul di bulan puasa atau di bulan Ramadan itu adalah tidurnya orang puasa
menjadi salah satu ibadah. Lalu kita tanpa pikir panjang untung dan ruginya mengambil bagian waktu siang dihabiskan dengan tidur sampai menjelang adzan sholat maghrib atau menjelang berbuka puasa. Sedangkan tidur itu menjadi salah satu yang tidak mempunyai nilai apa-apa sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, bahwa ada 3 perkara yang tidak mempunyai nilai apa-apa baik dosa maupun pahala. Yang pertama dari masa kanak-kanak hingga akil balik, yang kedua dari tidur hingga terbangun, dan yang terakhir dari mabuk hingga tersadar. Dan bulan puasa ini kita lepas begitu saja tanpa ada upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar meraih barokah-barokah yang dilipat gandakan atas upaya-upaya kita, ikhtiar-ikhtiar kita yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah. Bahkan karena beratnya di bulan puasa ini dalam melaksanakan ibadahnya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perang Badar yang dianggap paling berat itu belum ada apa-apanya dibanding dengan melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu perang melawan hawa nafsu. Di hari-hari biasa kita sering mendapatkan masukan baik dari orang tua, guru ngaji, saudara-saudara. Ketika akan mengaji lalu ada perasaan ngantuk, maka perasaan ngantuk itu disarankan untuk diusir. Bahkan diibaratkan rasa ngantukmu itu sebenarnya ditiup oleh setan agar tidak jadi mengaji. Nah, sedangkan di dalam puasa mengapa kita tidak mengasumsikan semacam itu? Ketika kita di siang hari ngantuk, maka sebenarnya kita itu sudah ditiup oleh setan atau dihalang-halangi untuk menghimpun pahala yang berlipat ganda. Tapi kita tidak menyadarinya. Dari tahun ke tahun itu yang diulang-ulang sehingga indikator dari melaksanakan ibadah puasa la'allakum tattaqun selamanya tidak akan pernah tercapai. Kemudian istilah yang terakhir yang juga kita kenal, bahwa ibadah puasa itu untukku sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu untukmu. Bagi mereka yang sedikit berpengaruh dengan apa yang disampaikan di dalam hadis qudsi itu akan bertanya-tanya, loh kok gini? Katanya Allah itu tidak membutuhkan apa-apa, bahkan seluruh hambanya misalnya beriman, taat, tunduk patuh, arsinya tidak akan naik. Kemudian seandainya semua mungkar, semuanya kafir, semuanya kufur, arsinya Allah juga tidak akan hancur, karena Allah sudah mengklaim sebagai yang paling mulia, sebagai yang berkuasa, yang memiliki seluruh jagat, walillahi mulkus samawati wal ardh. Tetapi ada apa di dalam bulan Ramadan ini? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta hasil dari ibadah-ibadah kita itu untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya istilah. Dan kita harus keluar dari istilah. Karena dengan istilah-istilah inilah yang justru menjebak kita tidak sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Salah satu contoh, masjid adalah rumah Allah. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kaya masih membutuhkan masjid yang kita buat? Itu hanya istilah. Itu merupakan suatu pendampingan. Bahwa ketika manusia berkumpul di suatu tempat melakukan ibadah mahdhah, maka Allah sangat menyukainya. Lalu ada pendampingan di sana.
mengatakan bahwa masjid itu adalah rumahku. Begitu juga dengan ibadah puasa. Karena semua umat Islam melakukan bersama-sama, berjemaah. Tidak makan, tidak minum dari terbit matahari hingga terbenam, semata-mata untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan Allah suka kepada ibadah puasa itu sehingga ada pendampingan, ada bahasa yang bersandar di sana, puasa itu untukku. Kalau kita tidak bisa menjelaskan semacam itu, maka akhirnya kita terjebak. Ke masjid kita terjebak. Terjebaknya seperti apa? Kehebatan kita menghormati masjid melebihi kehebatan kita menghormati Allah. Diakui atau tidak, ketika kita mau masuk masjid, sadar dirinya ada najis, sadar dirinya ada hadas, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan salah apabila memaksakan diri masuk. Akhirnya kita bertahan untuk tidak masuk. Tetapi bagaimana ketika kita menghadap Allah? Penuh dengan najis, penuh dengan hadas, kita merasa afan-afan saja. Inilah bahaya-bahaya kalau kita tidak bisa memilah-milah mana yang istilah dan mana yang fadilah, mana yang istilah dan mana yang ilmiah. Kalau istilah-istilah ini terus kita kembangkan dengan perasaan kita sendiri yang tidak mempunyai ending apa-apa, sampai tuwek, sampai elek, sampai mate, ya jalan di tempat, kita tidak akan memperoleh keuntungan sama sekali. Yang ada justru bertengkar sesama teman, saling mengklaim. Kemudian bagaimana caranya agar pelaksanaan ibadah puasa di tahun 1441 ini tidak menambah daftar panjang kegagalan kita mencapai indikator atau yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai puasanya orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja, maka ibaratkan dirinya sebagai pasien atau sebagai orang yang sakit. Tidak tahu kalau dirinya ini ada masalah dengan penyakit. Katakan suasananya gelap, suasananya malam. Kemudian setelah datang ke dokter, dengan dokter didiagnosa bahwa diri ini terjangkit penyakit. Ini hanya untuk sebutan saja untuk memudahkan, harap maklum, bukan bermaksud menyinggung. Penyakit stroke ringan karena kelebihan kolesterol. Sejak itu dengan dokter dijelaskan tentang makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Kalau kita tarik kepada pelaksanaan ibadah puasa, yang semula kita bebas makan apa saja, kemudian setelah imsak lalu terbit fajar, maka kita tahu sejak itu kita tidak boleh makan dan minum. Kemudian dengan dokter dirujuk ke rumah sakit untuk opname. Di sana ada aturan makanan-makanan yang boleh dimakan, kemudian kapan saatnya makan. Bagi yang melaksanakan ibadah puasa, maka dengan terbitnya fajar sudah masuk kepada aturan atau rukun-rukun melaksanakan ibadah puasa, yang di sana ada perintah untuk melaksanakan ibadah-ibadah, kemudian mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai batas yang ditentukan. Pada diri pasien secara mandiri akan menyadari bahwa makanan-makanan ini kalau dikonsumsi akan mencelakai dirinya sendiri. Maka ketika ada orang yang menyarankan makan sate biar badannya sehat, dia tidak akan pernah mau. Karena yang dipikirkan adalah larangan dari dokter bahwa sate akan memperburuk kesehatannya. Maka di puasa itu, kalau Allah sudah melarang, dia
secara mandiri walaupun diajak oleh temannya tidak akan mau, karena sadar bahwa puasa itu merupakan suatu proses untuk mencapai barokah dan maghfirah. Ini secara fisiknya. Secara batinnya, orang yang opname di rumah sakit, nafsu-nafsunya, akal pikirannya sudah tidak mungkin benci kepada seseorang, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin sombong. Segala kemungkinan-kemungkinan itu tidak akan pernah dilakukan. Seluruh alam pikirnya diliputi bagaimana caranya mencapai kesembuhan. Begitu juga orang yang melaksanakan ibadah puasa, bagaimana puasa itu bisa dituntaskan dengan sempurna. Nah, ketika datang makanan dari rumah sakit, dia baru akan memakannya. Sekalipun ada yang menyuruh makan, dia tidak akan pernah mau karena sudah mengikuti jadwal dari rumah sakit kapan saat waktunya makan. Ketika kita sudah masuk kepada ranahnya puasa, Allah menyuruh kita menyempurnakan puasa yang kita lakukan, yaitu menahan, tidak makan, tidak minum secara jasadnya, kemudian mengendalikan semua hawa nafsunya sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu summa atimus syiyama ilal laili. Kemudian sempurnakan puasamu hingga sampai malam datang. Nah, di sini kita dituntut apakah mau mengikuti mereka-mereka yang banyak, suasana langit masih terang benderang, kemudian bintang belum ada yang bermunculan karena berpedoman kepada adzan sholat maghrib, ya silakan. Tetapi untuk kehati-hatian kita, dikhawatirkan batas waktu itu belum mencukupi, lebih bagus, lebih baik kita menunggu saja sampai datangnya malam. Maka indikator-indikator dari pelaksanaan ibadah puasa la'allakum tattaqun kan bisa kita raih. Sebab apa gunanya juga kalau misalnya kita sudah bersusah payah menahan diri dari lapar dan dahaga, kemudian mencegah dari nafsu-nafsu, lalu kurang beberapa menit kemudian kita mengkonsumsi atau kita mokel. Nah, daripada hal-hal semacam itu, kita lebih bagus mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, ketika kita sudah berpuasa ala pasien atau ala orang sakit, maka di sana apa yang Allah sampaikan di dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu untukku, sedangkan ibadah-ibadah lainnya itu untukmu. Maksudnya ketika kita punya masalah dengan kesehatan, maka kita perlu waspada, menjaga dengan ketat makanan-makanan yang sekiranya memperburuk kesehatan sampai datang waktunya ketentuan dokter dinyatakan sudah sehat. Di sana kita akan bertakbir sebagai wujud dari kemenangan. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain untuk orang lain, misalnya kita menolong orang, ada orang yang kesasar, kita tunjukkan, maka yang diuntungkan mereka, sedangkan diri ini tidak ada yang diuntungkan kecuali pahala. Termasuk contoh-contoh yang lain. Ketika ada makanan kolesterol yang tidak kita makan, siapa yang diuntungkan? Untukku. Sedangkan untuk orang lain tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali. Saya berharap agar konsep-konsep ini bisa menginspirasi kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, sehingga indikator-indikator
yang Allah tetapkan itu akan bisa kita capai. Terima kasih semuanya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.